Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Imawan, lahir Jakarta 13 September 1982. Unit kerja saya awal masuk 2004, bertugas di kantor dinas sebagai pasukan bantuan operasi. Sampai 2014 dipindah tugaskan ke Sudi di Jakarta Selatan, tepatnya di kantor sektor Jagakarsa. Dari tahun 2014 hingga sekarang menjadi petugas unit 2500 liter atau unit light fire truck. Untuk pengalaman penugasan sebagai pemadam kebakaran, saya telah melaksanakan pemadaman, penyelamatan, evakuasi korban banjir, evakuasi sarang tawon, dan lain-lain sebagainya. Pengalaman yang paling berkesan, pemadaman tepat waktu hingga tidak ada penyebaran atau meluas ke wilayah sekitarnya. Demikian pengenalan diri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi dengan kantor sektor Jagakarsa. Ada yang bisa dibantu? Oh, terjadi kebakaran, Pak. Ini dengan siapa? Nama Sugeng. Nomor HP, Pak? Nomor HP 0813 20 13 8876. Yang terbakar apa, Pak? Oh, rumah. Iya, Pak, sampai, Pak. Untuk alamat, Pak, untuk alamat Jalan Jagakarsa 2, Kapling Permata. Rumah padat penduduk atau semi permanen, Pak? Oke. Bapak tunggu sebentar, nanti saya konfirmasi lagi, Pak, ya. Bentar saja. Halo, dengan Bapak Sugeng? Ya, Pak, ini terdekat akan segera meluncur, Pak. Bapak kalau bisa untuk berada di sekitar untuk penunjuk jalan. Oke, Pak. Ini terdekat sudah meluncur, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya mengevakuasi korban. Evakuasi korban ini posisi dalam keadaan pingsan atau tertidur, atau juga bisa dalam keadaan setengah sadar. Langsung kita praktekkan. Jadi untuk posisi evakuasi korban dalam mengangkat dan menggendong seperti ini, ya. Pertama kita arahkan ke kepala belakang korban. Kita duduk, kita pegang, ini kita bangunkan, lehernya kita jaga, kita bangunkan sampai posisi duduk. Nah, untuk posisi duduk kita angkat memegang ketiak korban, kita bangunkan 1, 2, 3. Nah, untuk sesudah ini kita putar ke depan, tapi tetap dipegang, jangan sampai jatuh. Pegang, kita buka kaki korban, masukkan kaki kiri kita, angkat tangan korban, masukkan ke pundak kita, lalu kaki korban yang sebelah kiri kita angkat berbarengan sembari berdiri. 1, 2, 3. Nah, kita langsung evakuasi ke tempat yang aman. Ini adalah salah satu evakuasi korban dalam keadaan darurat. Jadi begitulah cara untuk evakuasi darurat dalam mengangkat korban ke tempat yang aman tanpa alat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengangkat atau mengevakuasi korban menggunakan alat.
yang sebelumnya tanpa menggunakan alat, sekarang menggunakan alat seperti tandu. Bagaimana cara melakukannya? Mari kita praktekkan. Terutama untuk posisi kita ada 2 orang di arah bagian kepala dan ada bagian kaki. Caranya menetralkan leher untuk mengangkat korban. 1, 2, 3. Untuk yang orang kedua, bagian kaki di antara tubuh korban. Cara mengangkatnya, masukkan tangan kita ke arah ketiak korban. Tangannya disilang seperti ini. Untuk pengangkatan ke tandu, dimulai dengan hitungan 1, 2, 3. Kita arahkan ke tandu, taruh perlahan-lahan. Untuk berikutnya, kita bisa mengikat agar korban safety tidak terjatuh. Karena di sini hanya mendemonstrasikan cara mengangkat korban ke tandu, mungkin hanya sekian. Demikian penjelasan dari evakuasi korban menggunakan alat tandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan mendemonstrasikan atau mempraktekkan bagaimana caranya membuat simpul gelung 1, simpul gelung 2, dan simpul gelung 3. Untuk yang pertama, simpul gelung 1 disebut juga dengan single loop bowline. Nah, kegunaan single loop bowline ini untuk mengaitkan cincin kait pengganti safety belt, dan juga bisa untuk evakuasi dalam keadaan darurat, di mana posisi korban ada di bawah. Kita bisa mengangkatnya dalam keadaan darurat karena tidak adanya body harness. Baiklah, untuk pertama single loop bowline, cara membuatnya ialah pertama kita bikin loop dulu. Nah, loop ini loop nih, namanya loop, makanya disebut juga single loop bowline. 1 loop. Yang kedua, kita masukkan, kita putar lagi, masukkan lagi, kita tarik. Nah, ini single loop bowline, ini kita kunci 1,5, ikatan setengah. Nah, ini single loop bowline, dimana untuk mengaitkan cincin kait. Nah, ini cincin kait untuk penambatan bisa, untuk posisi angkor juga bisa. Nah, single loop bowline ini disebut juga dengan ikatan dada untuk korban, yang tadi saya bilang bisa untuk mengevakuasi korban. Caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Kita pasangkan ke ketiak korban seperti ini. Kita simpul, bikin simpul loop bowline di arah dada. Kita tarik. Posisinya seperti ini. Ini kita ikat setengah, kunci dengan ikatan setengah. Nah, ikatan setengah. Tadi saya bilang untuk mengevakuasi korban dalam keadaan darurat karena tidak adanya body harness. Nah, ini kita kaitkan. Nah, ini kita bisa angkat dari atas menggunakan manual bisa, menggunakan tripod bisa. Yang pernah pengalaman saya dalam memakai bowline ini waktu evakuasi banjir, di mana saya dalam keadaan lelah, sudah tidak kurang tenaga, dalam keadaan posisi banjir, ada arusnya, saya bisa menambahkan untuk istirahat saya. Posisinya seperti ini.
kita bikin loop lagi. Nah, kita tambahkan di cincin kait. Nah, kita tambahkan di pagar. Nah, ini udah bisa nih, kita bisa udah nggak pegangan bisa karena arusnya ada. Kita udah dalam keadaan lemas lah untuk istirahat sementara. Nah, inilah single loop bowline banyak untuk kegunaannya. Demikian untuk single loop bowline. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua, double loop bowline atau gelung 2. Sering disebut juga double loop bowline. Karena apa? Dia mempunyai 2 loop atau 2 lingkaran. Bagaimana cara membuatnya? Double loop bowline ini pengembangan dari single loop bowline yang simpul gelung 1 itu. Cara membuatnya, pertama kita membuat angka 8 dulu. Nih, angka 8. Nih, setelah jadi angka 8, kita putar ke belakang. Kita ambil yang bergerak. Tarik bawah. Nah, inilah bentuk double loop bowline. Dia tidak, jadi dia mengunci, tidak ngelos gitu ya. Nah, kegunaannya juga sama, untuk bisa untuk angkor atau cincin kait penambatan, dan juga untuk bisa mengevakuasi korban dalam posisi agak tidur. Jadi ini satu ditangkupkan ke antara 2 kaki di dengkul dan satu lagi di ketiak. Jadi posisinya mengangkatnya begini. Karena talinya terbatas, jadi seperti ini. Jadi posisi kaki di sini di antara dengkul, bawah dengkul 2 kaki, yang satunya di ketiak dada. Nah, bisa untuk mengangkat korban. Untuk yang ketiga, triple loop bowline atau simpul gelung 3. Simpul gelung 3 atau triple loop bowline ini pengembangan juga dari simpul gelung 2, double loop bowline. Bagaimana cara membuatnya? Kita bikin loop dulu kecil. Loop kecil, posisinya 2. Kita masukkan dari bawah. Masukkan dari bawah. Putar tali depannya, masukkan lagi ke arah loop tadi yang kecil. Kita tarik. Nah, nih 3. Kalau di simpul loop bowline 3, jadi ada 3 lingkaran ya. Triple loop bowline tadi, double loop bowline ada 2, single loop bowline ada 1, dan triple loop bowline ada 3. Dipastikan dia mengunci ya, ditarik mengunci, tidak lepas atau mulur. Nah, kegunaan ini juga bisa untuk mengevakuasi korban, penyempurnaan dari simpul gelung 2 tadi. Jadi posisi yang paling besar ada di ketiak, dan yang 2 lingkaran di bawahnya masing-masing di kaki, di antara dengkul. 1 kaki kiri untuk dengkul, 1 kaki kiri untuk kanan. Posisinya bisa ditarik bersamaan karena talinya terbatas. Mungkin seperti ini posisinya, ada 3 lingkaran untuk triple loop bowline. Demikian untuk praktek
simpul gelung 1, simpul gelung 2, dan simpul gelung 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.